Apakah orang Kristen harus disunat? Ya, harus disunat hatinya. Kenapa sunat kemudian tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen secara fisik? Karena sunat fisik itu yang sejatinya tadi membuang kenajisan di dalam hidup kita. Ya, bagi laki-laki yang tidak bersunat, maka kulup adalah bagian yang tidak pernah dibersihkan. Buang air besar dibersihkan, tetapi orang buang air kecil tidak dibersihkan. Maka itu adalah kenajisan terakhir di situ. Sehingga perlu dibuang agar selalu bersih. Tetapi kemudian ternyata pembersihan jasmani itu mengotori batin dengan kesombongan. Saya bersunat, kamu tidak bersunat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel secara jasmani. Mereka menganggap karena saya bersunat, kamu tidak bersunat. Tanda fisik itu, maka engkau kafir, engkau di luar Tuhan. Walaupun mereka percaya Tuhan. Nah, kalau kita mengerti filosofi atau hakikat daripada sunat itu, apakah sunat yang menyelamatkan kita? Apakah sunat yang membenarkan kita? Salah sekali kalau berpikir seperti itu. Karena Abraham disunat setelah dipanggil dan menjadi percaya. Setelah dibenarkan di hadapan Tuhan, baru Abraham disuruh bersunat. Habil tidak disuruh bersunat. Nuh tidak ada sunat. Tapi kemudian tanda itu menjadi milik Tuhan, itu menjadi noda bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan mungkin pada zaman ini saya tidak tahu. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian, noda itu yang harus dibuang melalui sunat batin. Orang bersunat harusnya rendah hati, saya tidak layak, tapi dipanggil oleh Tuhan. Sunat itu seharusnya menjadi tanda bahwa saya ini orang yang dipilih Allah dari lingkungan Mesopotamia yang penyembah berhala. Dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak layak. Itu yang seharusnya dimiliki iman Abraham seperti itu. Tetapi kemudian menjadi sebuah kesombongan, bersunat tidak bersunat, sehingga kemudian Tuhan mewahyukan firman-Nya lagi memperbaiki pengertian yang salah kepada Paulus. Betul kita harus bersunat, tapi dalam batin kita disucikan dari segala hal, termasuk kesombongan karena merasa menjadi anak-anak Allah. Harusnya orang-orang yang dibaptis sebagai pengganti sunat, kita disunat di dalam baptisan, disucikan di dalam baptisan, harusnya dengan rendah hati, penuh belas kasihan melihat dunia, orang-orang yang tidak dibaptis, orang yang belum beriman dengan penuh belas kasihan, bukan dengan kecongkakan, dan menjangkau mereka, mengulurkan tangan kita, penuh dengan kasih, dan mengajak mereka, marilah engkau dibenarkan. Lalu, tidak boleh lagi kembali kepada, kalau nggak dibaptis nggak selamat. Itu kembali kepada Taurat. Kalau nggak sunat nggak selamat, keliru. Kalau tidak selamat nggak disunat, kalau tidak percaya nggak dibaptis, itu bukan dibaptis biar percaya, salah. Jadi iman yang menyelamatkan kita. Saya tidak tahu apakah Anda sudah beriman atau tidak. Tetapi jika engkau beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang menjelma menjadi manusia, menebus kita dari dosa, menyucikan segala kenajisan kita, maka engkau diselamatkan walaupun belum dibaptis atau disunat. Enoch.